Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita kembali membahas prediksi soal-soal CAT pada persiapan perekrutan PPK maupun PPS pada pemilu atau pemilu kada tahun 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat: A. Berdomisili tetap. B. Memiliki kartu identitas. B. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya. D. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan E. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Soal selanjutnya yaitu pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena keinginan menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada 2. A. KPU setempat. B. PPK setempat. C. PPS setempat. D. KPPS setempat. Dan E. Bawaslu. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C, yaitu PPS setempat. Soal selanjutnya yaitu daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih, daftar semua pemilih. B. Daftar pemilih sementara. C. Daftar pemilih akhir. D. Daftar potensi pemilih. Dan E. Daftar pemilih tetap. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu daftar pemilih tetap atau DPT. Kemudian selanjutnya yaitu penyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, dan E. KPU Provinsi. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. KPPS. Soal selanjutnya yaitu pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan titik-titik. A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah. B. Dicalonkan oleh parpol. Dan E. A, B, C, dan A, B, dan C benar. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E, A, B, dan C benar. Soal selanjutnya yaitu penghitungan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa sebagai berikut. A. Penghitungan suara tidak dihadiri saksi. B. Ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan keabsahan surat suara. C. Penghitungan suara tidak dihadiri PPL. D. Karena ada protes dalam penghitungan suara. Dan E, yaitu B dan C benar. Jawaban yang benar pada soal tersebut adalah B, yaitu ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan keabsahan surat suara. Soal selanjutnya yaitu pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
D. Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi. Dan E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Soal selanjutnya yaitu untuk pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan hak suara di TPS dapat titik 2 A. Menyerahkan kepada KPPS, B. Harus didampingi polisi, C. Dibantu oleh KPPS dan dibantu oleh Hansip, D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, dan E. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggara. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lainnya atas permintaan pemilih, yang mana dengan catatan pendamping harus menjaga asas kerahasiaan dan dicatat dalam form kejadian khusus. Soal selanjutnya yaitu gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh titik 2 A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. DPR, D. DPRD provinsi setempat, dan E. KPU. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. Presiden. Soal selanjutnya yaitu pengesahan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu titik 2 A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, D. 30 hari, dan E. 35 hari. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. 30 hari. Soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah A. Nomor induk pemilih, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, dan E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Semua jawaban benar. Soal selanjutnya, pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya dari jumlah penduduk A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 6,5%, dan E. 6%. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. 6,5%. Soal selanjutnya yaitu apakah sanksi yang diberikan kepada pasangan calon atau tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih? A. Yaitu sanksi administrasi, B. Sanksi peringatan, C. Sanksi pembatalan dan pidana, dan D. Sanksi etik, dan E. Tidak ada sanksi. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Sanksi pembatalan dan pidana. Soal selanjutnya yaitu dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang titik 2 A. Menggunakan kampanye dengan menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, B. Menggunakan kekerasan dan ancaman kepada kelompok masyarakat, C. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, D. Menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah serta tempat pendidikan, dan E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Semua jawaban benar. Soal selanjutnya yaitu di bawah ini yang bukan merupakan materi dalam debat visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yaitu A. Memajukan daerah, B. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan, C. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik, dan E. Menyesuaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dari provinsi dengan nasional.
Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Menyesuaikan pelaksanaan pembangunan daerah kepada kabupaten kota dari provinsi dengan nasional. Soal selanjutnya yaitu berikut adalah model-model pelaksanaan kampanye dalam pemilu kada, kecuali A. Pertemuan tatap muka dan dialog, B. Iklan media cetak, C. Debat calon pemimpin kampus, D. Penyebaran bahan kampanye secara umum, E. Pawai akbar. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Debat calon pemimpin kampus. Soal selanjutnya yaitu penduduk yang telah terdaftar dalam DPT selanjutnya akan menerima titik 2A. Surat pernyataan dari petugas pemutakhiran data pemilih, B. Surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS, C. Dicatatkan dalam daftar pemilih tambahan, D. Surat pemutakhiran dari PPK, dan E. Jawaban A dan C benar. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. Surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Soal selanjutnya yaitu syarat dan hak memilih adalah sebagai berikut ini, kecuali A. WNI sehat jiwa dan raga, B. WNI didaftar satu kali oleh penyelenggara, C. WNI di bawah 17 tahun dan belum menikah, D. WNI dapat memilih dengan menunjukkan KTP elektronik, dan E. WNI tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu WNI di bawah 17 tahun dan belum menikah. Soal selanjutnya yaitu daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 diperoleh dari A. KPU, B. Dinas Tenaga Kerja, C. Badan Pusat Statistik, D. Disdukcapil, dan E. Bawaslu. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Disdukcapil. Soal selanjutnya yaitu pemutakhiran data pemilih dimulai dari penyelenggara pemilu di tingkat titik 2 A. PPL, B. PPS, C. PPK, D. Panwascam, dan E. KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Itulah tadi beberapa soal-soal prediksi soal CAT pada persiapan seleksi PPK maupun PPS pada pemilu kada tahun 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.